syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara indahnya Islam yaitu lengkap ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Allah turunkan agama yang lengkap. Dan ini tidak akan kita dapati dalam agama-agama yang lain. Sampai begitu lengkapnya masalah pertemanan pun diatur dalam Islam. Kemudian juga di antaranya luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menjadikan pahala, ladang pahala sebagai modal kita di akhirat hanya pada perkara-perkara yang mungkin terasa berat atau terasa sulit. Bahkan ladang pahala juga pada perkara-perkara yang menyenangkan ya. Di antara ladang pahala tersebut adalah dengan berteman dengan teman yang soleh, merupakan salah satu ladang pahala. Oleh karenanya ketika sebagian ulama membahas tentang hadis 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat tatkala matahari dalam jarak 1 mil, Allah menyebutkan 7 atau Rasulullah SAW menyebutkan tentang 7 amalan-amalan yang berat ya. Itu yang pertama imam yang adil ini sangat berat. Kemudian syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan, ini pun belum tentu bisa kita jalanin. Betapa banyak di antara kita yang dapat hidayah belakangan. Kemudian yang ketiga, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang bersahabat karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keempat, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang qalb itu jantungnya seakan-akan digantung di masjid, artinya dia selalu ingin balik ke masjid, rindu ingin ke masjid, dan ini pun tidak gampang. Betapa banyak orang melangkahkan kaki ke masjid dengan berat ya, bukan dengan kerinduan, bukan dengan semangat meskipun ke masjid. Yang kelima, lebih susah lagi, rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala ini akhafullah. Seorang laki yang dirayu oleh wanita cantik dan kaya raya. Saya rasa kita enggak pernah mengalami itu ya. Mungkin yang ngerayu cantik tapi jelek, atau atau kaya raya tapi jelek, cantik atau miskin ya. Ini dirayu udah cantik, kaya raya, dan dia yang memulai, ternyata dia berkata ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Yang keenam juga sulit, apalagi di zaman sekarang. Rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang berinfak dengan tangan kanannya, dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Itu dia berusaha menyembunyikan amal sebisa-bisanya, sampai digambarkan sebagian tubuhnya tidak tahu apa yang dilakukan oleh sebagian tubuh yang lain. Karena tangan kanan dengan kiri selalu berdekatan. Apapun kegiatan tangan kanan, tangan kiri tahu. Tapi ketika sedekah, tangan kiri tidak tahu, padahal dekat sekali. Ini juga sulit zaman sekarang, di mana orang suka publish amal solehnya. Sedikit-sedikit, hai guys, umroh hai guys, dakwah hai guys ya. Jalan sama istri hai guys, ini contoh suami soleh hai guys. Semua amal soleh lagi berbakti sama orang tua publish, sehingga ini pun sulit. Yang terakhir, rajulun zakarallah khalian fa fadat ainah. Seorang yang bersendirian diingat Allah kemudian dia menangis ya. Mengingat keagungan Allah tentang hari kiamat, tentang dosa-dosanya. Sebenarnya mengatakan di antara 7 amalan ini, yang bonus tuh yang nomor 3. Rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Berteman karena Allah itu menyenangkan ya. Temu karena Allah, saling mengingatkan, saling bahu-membahu, saling membantu, saling menasihati. Ini bonus, artinya harusnya tidak sulit ya. Meskipun ada konsekuensinya, tapi ini menyenangkan. Namun ternyata disejajarkan dengan amalan-amalan yang hebat. Hal ini kenapa? Karena saling mencintai dalam Islam sangat diperhatikan. Persatuan sangat diperhatikan ya. Makanya semua perkara yang bisa menimbulkan perselisihan semuanya diharamkan. Ghibah, sukhriyah, merendahkan, mengejek, suudzon ya. Semua perkara ya. Melambat di atas lamaran orang lain, membeli atas pembelian orang lain, bisik-bisik bertiga, 2 orang yang satu tidak diajak. Semua perkara yang menimbulkan perselisihan semuanya diharamkan. Dan semua yang menimbulkan kasih sayang semuanya dianjurkan. Salam ya.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau kutunjukkan kepada kalian suatu amalan, jika kalian melakukannya kalian akan masuk surga, yaitu kalian saling mencintai. Afsyus salama bainakum, yaitu tebarkan salam di antara kalian. Ya, berjabat tangan ketika ketemu, menguburkan dosa-dosa. Dianjurkan untuk sholat berjamaah, saling bertemu satu dengan yang lainnya. Padahal kalau sholat di rumah lebih khusyuk, tapi kenapa dianjurkan? Agar bersosial. Kita berdampingan, berjejer kaki satu dengan kaki yang lain, saling melihat satu dengan yang lain. Ya. Kemudian banyak hal, ya. Sehingga saling mencintai karena Allah adalah ibadah yang sangat agung, ya, sangat agung. Makanya ada yang mengatakan ini bonus dari 7 ini yang membuat orang semua bisa masuk dalam yang nomor 3 ini, saling mencintai karena Allah, untuk mendapat naungan pada hari kiamat kelak, di hari yang sangat dahsyat di mana matahari diturunkan qadra mil, dalam satu ukuran 1 mil tentu sangat panas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pertemanan abadi. Yang Allah sebutkan pertemanan tersebut di dunia, kemudian berlanjut di akhirat. Dalam surat Az-Zukhruf kata Allah, "Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin." Al-akhilla jamak dari khalil. Khalil yaitu orang-orang yang bersahabat dekat. Dia lebih tinggi dari sekedar sahib, ya. Karena dari khullah itu tingkat kecintaan yang paling tinggi, ya. Ya, saling mencintai. Maka orang-orang yang saling mencintai, saling dekat di dunia, maka pada hari kiamat kelak kecintaan tersebut terputus. Bahkan mereka saling bermusuhan. Kecuali kecintaan, persahabatan, kedekatan yang ditumbuhkan di antara orang-orang bertakwa, illal muttaqin. Ini benar, makanya Allah sebut betapa banyak orang-orang di dunia mereka saling mencintai, kemudian hari kiamat mereka bermusuhan. Inna dzalika la haqqun takhasumu ahlin nar. Allah menyebut tentang pertengkaran penghuni neraka, padahal mereka dulu bersahabat ketika di dunia. Innama takhadhtum min dunillahi awthanan mawaddata bainikum fil hayatid dunya, thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'dhin wa yal'anu ba'dukum ba'dha. Kata Ibrahim kepada umatnya, kepada kaumnya, kalian mengambil sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena saling mencintai di antara kalian hanya di kehidupan dunia. Nanti hari kiamat kelak kalian saling kufur di antara kalian, saling mengingkari, wa yal'anu ba'dukum ba'dha, dan kalian saling melaknat di antara kalian. Dan ini dalam Al-Qur'an banyak. Saya ada tulisan khusus tentang takhasumu ahlin nar. Permusuhan, perdebatan para penghuni neraka di buku Syarah Rinci Rukun Iman bagian 2. Khusus tentang perdebatan penghuni neraka. Ini dalil bahwasanya persahabatan di dunia ada yang sangat dekat, sangat kuat, tapi kemudian hancur pada hari kiamat, ya. Bahkan mereka saling bermusuhan. Al-akhillau yauma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Maka akan saling bermusuhan pada hari tersebut. Yauma idzin maksudnya pada hari yang sangat dahsyat, yang di mana Allah sebutkan pada ayat sebelumnya, ya, fawailul lil ladzina zalamu min adzabi yaumin alim. Celaka orang-orang zalim pada hari yang situ azabnya pedih. Jadi yauma idzin kembali kepada 2 ayat sebelumnya, itu hari yang sangat dahsyat, yaitu di mana ada azab yang sangat pedih. Di saat ada ancaman azab yang sangat pedih, ternyata kasih di dunia kemudian putus, kemudian saling bermusuhan di antara mereka. Yang selamat illal muttaqin, orang-orang yang bertakwa, ya. Makanya setelah itu Allah mengatakan, ya ibadi la khaufun alaikumul yawma wala antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, maka pada hari ini kalian tidak ada rasa khawatir dan tidak ada sedih. Buah dari pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pertemanan abadi yang kita ingin kenal. Pertemanan abadi ini pertemanan apa yang kita juga ingin dapat pahala dan termasuk orang-orang yang mendapat kemuliaan pada hari
kiamat kelak. Saya akan bacakan beberapa dalil ya tentang hal tersebut ya. Yang saya kasih tadi saya singgung bahwasanya pertemanan itu mendatangkan kebahagiaan di dunia. Ketika kita berteman, apalagi di atas sunnah, di atas agama, betapa kebahagiaan saling mengunjungi, saling mungkin satu grup, ya, saling bertemu. Kita ketemu teman, kita bahagia. Terkadang kebahagiaan itu lebih daripada ketemu saudara. Ya. Itu kebahagiaan yang Allah segerakan bagi orang yang berteman karena Allah. Dan kita tahu bahwasanya permusuhan itu sangat tidak mengenakan. Permusuhan, saling mencari kesalahan, saling menggunjing, saling tatabul akhta, cari-cari kesalahan, tajassus, tahassus, semua yang Rasulullah larang dikerjakan, paling tidak menyenangkan. Makanya betapa kaum Ansar mereka menghargai benar-benar namanya persatuan, karena mereka sebelumnya mereka bermusuhan sampai 120 tahun antara suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj. Allah mengatakan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah ya atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian wahai kaum Ansar, suku Al-Aus, suku Khazraj, yaitu nikmat persatuan, nikmat persahabatan. Id kuntum a'da'an, dulu kalian saling bermusuhan padahal mereka bersaudara, satu darah, satu kembali kepada seorang namanya Qailah, maka mereka dikenal Banu Qailah. Namun mereka bermusuhan sampai 120 tahun. Sampai terakhir perang Bu'ath, maka habis-habisan mereka. Kemudian dengan sebab Nabi SAW mereka pun bersatu. Sehingga Allah mengatakan fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah jadikan kalian saling bersatu. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kalian dengan nikmat Allah kalian jadi bersaudara. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwasanya persahabatan, persaudaraan, saling mencintai itu nikmat. Karena Allah mengatakan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan nikmat Allah kalian jadi bersaudara. Maka seorang harus menghargai nikmat persahabatan, nikmat persaudaraan, harus dijaga. Karena ini adalah kenikmatan yang kita rasakan secara rohani di dunia. Belum manfaat yang kita akan dapatkan di akhirat. Tadi ayat-ayat yang tadi saya sebutkan, belum dalil-dalil dari Al-Quran, dari Sunnah, bagaimana manfaat persahabatan karena Allah, ya. Luar biasa, ibadah yang sangat agung. Di antaranya ayat tadi, ya ibadi, ya, wahai hamba-Aku, kalian tidak perlu takut pada hari ini dan kalian tidak perlu bersedih. Kenapa? Karena pertemanan kalian terus berlanjut. Ilal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Kemudian juga misalnya dalam ayat yang lain, ketika penghuni neraka berkata, "Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim." Tidak ada yang beri syafaat bagi kami dan juga tidak ada teman dan juga kerabat. Ya ini seandainya ada teman, mungkin bisa memberi syafaat bagi kita untuk keluar dari neraka jahanam. Namun pemberi syafaat tidak ada, teman sejati pun tidak ada, kawan dekat tidak ada, kerabat juga tidak bisa menolong. Diambil mafhum mukhalafah dari ayat ini, seandainya ada teman dekat yang diberi izin oleh Allah untuk beri syafaat, kemudian yang di neraka diizinkan untuk diberi syafaat sesuai dengan ketentuan syafaat sebagaimana sering dibahas oleh para ustadz, maka dia bisa dapat syafaat. Oleh karenanya diriwayatkan Ali bin Abi Thalib ketika membaca ayat ini, beliau berkata radhiyallahu anhu, "Alaikum bil ikhwan, alaikum bil ikhwan, fa innahum uddatud dunya wa uddatul akhirah. Ala tasma' ila qawli ahli nar, fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim." Ya. Hendaknya kalian mencari teman, ya. Karena mereka adalah aset dunia maupun aset akhirat, ya. Kemudian juga diriwayatkan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Istakfiru minal asdiqa al-mu'minin." Perbanyaklah teman-teman dari kalangan kaum mukminin. Fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah, karena mereka punya hak untuk memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Ya. Tentunya bukan berarti kita berusaha di teman-teman soleh, kita sendiri enggak soleh, enggak ya. Karena syafaat harus mengikuti aturan. Allah kasih izin kepada syafi' dan kemudian al-masyfu' lahu.
Dua-duanya harus diberi izin. Dan Allah tidak beri izin syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridhai. Datang dalam hadis Rasulullah bersabda, perhatikan sini bagaimana ternyata teman dekat itu manfaatnya bukan cuma di dunia. Dunia dia tolong kita saling curhat, saling bahu-membahu. Di akhirat juga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang sahih, "Idza khalasa al-mu'minuna minan nar wa aminu." Ketika kaum mukminin selamat dari neraka jahanam dan mereka sudah aman, sudah melewat sirat. Dan mereka sudah aman. Karena sudah lewat sirat berarti sudah aman. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma mujadalatu ahadikum li sahibihi fil haqq yakunu lahu fid dunya bi ashadda min mujadalatil mu'minin li rabbihim fi ikhwanihim alladzina udkhilun nar. Tidaklah tuntutan atau diskusi salah seorang dari kalian kepada kawannya dalam rangka ingin mencari kebenaran atau menuntut haknya di dunia tidak lebih berat daripada kaum mukminin yang minta kepada Allah, ya, agar bisa memberi syafaat kepada teman-temannya yang sudah masuk neraka. Artinya kita kalau di dunia kita ada sidang, terus harta kita diambil, tentu kita nuntut sehebat-hebatnya, ya enggak? Kita datangkan ini, kita datangkan saksi, kita sewa lawyer agar hak kita bisa kita ambil. Nabi gambarkan di dunia seperti itu. Kalian berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil hak kalian. Nah, ini tidak lebih kencang daripada ketika orang-orang mukminin sudah selamat, kemudian mereka minta kepada Allah, minta dan minta dan minta agar diberi izin memberi syafaat bagi teman-temannya yang sudah masuk neraka. Maka mereka berkata, yaqulun Rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana. Ya Allah, teman-teman kami dulu mereka salat sama kami tapi di neraka. Ada enggak orang salat masuk neraka? Adalah, ini dalilnya di antaranya. Sampai disebutkan bahwasanya api neraka tidak makan bekas sujud. Ya berarti itu salat tapi masuk apa? Neraka. Ya mungkin dia salat tapi dia mulutnya kotor, dia zalimi orang. Mungkin. Kanu yusalluna ma'ana, mereka dulu salat bareng kami. Wa yasumuna ma'ana, mereka juga puasa bareng kami. Puasa bareng-bareng, buka bersama, tapi di neraka, qadarullah. Bahkan lebih parah daripada itu. Wa yuhujjuna ma'ana, mereka juga haji sama kami, satu travel padahal. Sama-sama visa percepatan. Satu travel, subhanallah. Yahujjuna ma'ana, sama-sama haji. Memang kalau haji pasti masuk surga kan enggak ada yang tahu. Bahkan di antara cerita yang menyedihkan, ada seorang dia berhaji sampai 3 kali, subhanallah, ini namanya takdir ya. Berhaji 3 kali haji, meninggal bunuh diri. Ya, maksudnya haji bukan jaminan. Yang penting ma ba'dal haji, setelah itu bagaimana? Atau hajinya bagaimana prosesnya? Itu qadarullah ya. Ini buktinya ada yang sholat bisa masuk neraka. Mungkin orang dosa macam-macam, puasa juga bisa masuk neraka. Haji, ya. Bahkan dalam riwayat wa yujahiduna ma'ana, berjihad bersama kami. Fa adkhaltahumun nar, lantas engkau masukkan mereka dalam neraka jahanam. Akhirnya Allah kasih izin. Kata Allah, idhabu fa akhriju man araftum minhum. Pergilah kalian, keluarkan orang-orang dari neraka yang kalian kenal. Subhanallah. Keluarin. Maksud saya pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya bermanfaat di dunia tapi juga bermanfaat di mana? Di akhirat. Makanya pahala yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bersahabat karena Allah besar. Di antaranya seperti dalam hadis kata Rasulullah sallallahu, Allah berfirman pada hari kiamat kelak, "Ainal mutahabbuna bi jalali? Al-yauma udhilluhum fi dhilli la dhilla illa dhilli." Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku, karena keagunganku. Allah cari mereka, Allah ingin ingin publish mereka. Jadi Allah cari mereka. Mana mereka? Hari ini aku akan menaungi mereka di bawah naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Akan dinaungi di hari yang sangat dahsyat. Dalam hadis juga kata Rasulullah SAW, Allah berkata, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Wajib kecintaanku mengenai orang-orang yang saling mencintai karena aku
Sebab dicintai Allah adalah dengan mencintai apa? Mencintai saudara karena Allah. Makanya kalau ada orang bilang sama kita, uhibbuka fillah, kita bilang, ya, semoga Allah mencintai engkau juga yang telah mencintaiku karena dia. Ahabbakallah alladzi ahbabtani fi. Jadi mencintai saudara karena Allah sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah mengatakan wajibat mahabbati, maka cintaku mengenai orang-orang yang saling mencintai karena aku. Wal mutazawirina fiyya, yang saling mengunjungi karena aku. Wal mutabadzilina fiyya, yang saling berkorban karena aku, saling bantu satu dengan yang lain karena aku. Ini pahalanya besar, dicintai oleh Allah. Dan kalau sudah dicintai oleh Allah, orang akan diberi taufik oleh Allah dan tidak akan diadab. Tidak mungkin Allah mengadab orang yang ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dalil akan agungnya mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ibadillahi la unasan ma hum bi anbiya wala syuhada, yaghbituhumul anbiya'u wa syuhada'u yaumal qiyamah bi makanihim minallahi ta'ala." Di antara hamba-hamba Allah ada sekelompok orang, mereka bukan nabi, mereka bukan juga syuhada yang mati syahid, tetapi para anbiya, para nabi dan para syuhada cemburu kepada mereka pada hari kiamat karena kedudukan mereka di sisi Allah. Di sini para ulama bahas apa maknanya para nabi, para syuhada cemburu kepada mereka. Intinya ada dua tafsiran yang kuat, ya. Ada yang menafsirkan yaitu yastahsinun, mereka menganggap luar biasa ini kok dapat posisi yang bagus, ya. Gara-gara mereka saling mencintai karena Allah. Artinya mereka mendapatkan kedudukan yang mulia dari amal yang tidak, artinya amal saling mencintai. Ada yang mengatakan yaqbituhum, maksudnya bukan berarti para nabi di bawah, enggak, mereka tetap tinggi, tapi mereka kepingin dapat seperti seorang terkadang sudah punya mobil mewah, tiba-tiba lihat orang pakai sepeda, enak juga pakai sepeda gitu, kira-kira gitulah. Bukan berarti sepeda lebih bagus daripada mobil, tapi pengen juga punya sepeda kayak gitu. Artinya intinya mereka mendapat ganjaran yang hebat. Apakah dianggap baik oleh para nabi dan para syuhada, atau para nabi dan syuhada pingin punya juga seperti itu, menunjukkan mereka telah mendapat ganjaran yang luar biasa, ya. Makanya para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, tukhbiruna manhum, siapa mereka itu yang dicemburi oleh para nabi dan para syuhada? Kata Nabi SAW, hum qaumun tahabbu biruhillah ala ghairi arhamin bainahum wala amwalin yata'atawnaha. Mereka adalah kaum yang saling mencintai karena Allah, bukan karena ada hubungan kerahiman, dan juga bukan karena harta yang mereka di antara mereka, ya. Fa wallahi inna wujuhahum lanur, ketahuilah bahwasanya wajah mereka adalah cahaya. Wa innahum ala nurin, dan mereka juga berada di atas cahaya, ya. La yakhafuna idza khafan nas, mereka tidak takut pada hari tersebut ketika orang-orang ketakutan. Wala yahzanuna idza hazinan nas, dan mereka tidak sedih ketika orang-orang sedang bersedih pada hari tersebut. Kemudian Rasulullah membacakan firman Allah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Hadis disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallam bersabda. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabir min nur yaqbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Orang-orang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya yang dicemburui oleh para nabi dan para syuhada. Ini menunjukkan mereka mendapatkan kedudukan yang agung, ya. Sampai hadis yang masyhur ketika ada seorang, inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, ada seorang berjalan menuju temannya di negeri yang lain, kampung yang lain, ya. Fa arsadallahu ala madrajihi malakan, maka Allah kirim malaikat nunggu dia, tongkrongi dia lewat, akhirnya dalam bentuk manusia. Ketika dilihat, orang malaikat itu bertanya, aina turid, kemana kau hendak pergi? Kata dia, uridu akhan li fi hadhil qaryah, saya ingin jenguk saudaraku di kampung ini.
Kemudian malaikat bertanya, hal laka min ni'matin tarubbuha alaihi atau tarubbuhu alaiha? Apakah kau ke sana karena urusan duniawi, itu ada usaha atau ada ternak atau ada kebun yang kau mau cek sama dia? Kata dia, tidak ada. Illa anni ahbabtuhu fillah. Saya cuma jenguk dia, tengok dia karena saya cinta dia karena Allah. Maka malaikat berkata, fa inni Rasulullah ilaik. Sungguhnya aku adalah utusan Allah untuk engkau. Annallah ahabbaka kama ahbabtahu fi. Allah telah mencintaimu karena kau telah mencintainya karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini dalil-dalil tentang mencintai karena Allah betapa agungnya. Tapi apa makna mencintai karena Allah? Sungguhnya persahabatan relasi sebelum Nabi datang sudah ada di antara para sahabat ketika mereka di zaman jahiliyah. Persahabatan banyak, semua karena duniawi, karena sama-sama satu suku, sama-sama kabilah, karena sama-sama satu kerjaan, sama-sama satu hobi. Makanya kita dapati bagaimana dulu misalnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dulu bersahabat sama Umayyah bin Khalaf. Mereka sahabat dekat, mungkin sama-sama pedagang. Sampai ketika Umayyah bin Khalaf ketika perang Badar, Abdurrahman bin Auf sudah bawa beberapa baju-baju perang ghanimah ya, untuk dia dapat ya. Kemudian berkata Umayyah bin Khalaf, wahai Abdurrahman bin Auf, ngapain urusin dengan baju-baju perang? Baik kau tangkap saya. Kalau kau tangkap saya, nanti tebusannya banyak. Nah, ini Abdurrahman bin Auf buang itu baju-baju perang musuh, kemudian dia ambil, dia tangkap Umayyah. Karena mereka saling mengenal. Dibawalah Umayyah bin Khalaf bersama anaknya, kalau tidak sama Ali, dibawa. Ini tawanan dua, ini lumayan kalau ditebus sama orang Mekah. Banyak duit nih. Tahu-tahu Bilal lihat. Bilal nih yang dulu disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Yang disiksa, digeret, diputar di kota Mekah, di bawah terik matahari. Yang disuruh bilang syirik, dia bilang ahadun ahad. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Maka Bilal lihat, kata Bilal, Umayyah bin Khalaf, Rasul kufur, Umayyah bin Khalaf, gembong kekufuran. Mana jautu in naja. Saya tidak akan selamat kalau dia selamat. Maksudnya Bilal mengatakan, saya mati atau dia yang mati? Kata Bilal, ya Bilal, ini tawanan saya. Kata Bilal, saya selamat, saya mati atau dia yang mati? Maka dia panggil, wahai kaum Ansor, dia panggil para sahabat. Ada gembong kekufuran di sini. Akhirnya Abdurrahman bin Auf bawa lari, lari yuk. Maksudnya jangan dibunuh, ini tawanan, nanti tebusannya banyak. Dibawa lari oleh siapa? Abdurrahman bin Auf. Akhirnya anaknya pertama korban, tinggal Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf orangnya gemuk, susah dibawa lari. Akhirnya datanglah para sahabat. Abdurrahman ingin menyelamatkan Umayyah bin Khalaf, maka dia pun suruh Umayyah dibawa, kemudian dia tutup, ternyata ditikam dari bawah. Akhirnya mati. Kata Abdurrahman, ya Bilal, baju perang enggak dapat, tawanan juga enggak dapat. Tapi saya cuma ingin sampaikan bahwasanya mereka dulu bersahabat. Abdurrahman bin Auf sama siapa? Umayyah bin Khalaf. Sahabat kenapa? Sama-sama pedagang. Sama disebut dalam hadis ketika Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu datang sebelum Nabi berhijrah, datang untuk melaksanakan tawaf dari Madinah datang ke Mekah. Siapa yang temani? Umayyah bin Khalaf, karena Sa'ad bin Mu'adz kalau datang ke Madinah dia biasanya ke Mekah, biasanya nongkrong di rumahnya Umayyah bin Khalaf. Persahabatan seperti ini sudah ada karena nasab, karena hobi, karena kerjaan. Tapi ketika Rasulullah datang, Rasul ajarkan yang baru sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya persahabatan baru yang belum dikenal sebelumnya, yaitu persahabatan karena Allah, bukan karena dunianya. Tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan karena arham, bukan karena kerahiman, bukan karena kabilah, bukan karena pekerjaan, wala ala amwal yata'atawnahu saling yang mereka yata'atawnaha, bukan karena harta yang mereka saling beri satu dengan yang lain, tapi benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan cinta karena Allah, bukan karena apapun. Kita dekat dengan dia, kenapa? Dia bertakwa atau dia soleh, kita senang sama dia. Mungkin karena kesolehannya, mungkin karena rajin ibadah, mungkin karena kejujurannya, mungkin karena dia donatur, sering menyumbang karena Allah. Ini orang melakukan amal soleh, kita cinta sama dia. Bukan karena kita ingin dapat duit dari dia. Bukan ada udang di balik batu, benar-benar murni karena dia cinta kepada Allah, maka pun saya mencintainya. Dan di antara doa Nabi, Allahumma salli hubbak wa hubba man yuhibbuk. Jadikanlah aku mencintai orang yang mencintaimu. Inilah pertemanan karena Allah.
Seperti dikatakan ada Majnun Laila berkata, amuru ala diyari diyara Laila uqabbila dzal jidari wa dzal jidari wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Aku melewati kampungnya si Laila. Ini cinta tidak kesampaian. Aku pun mencium tembok-tembok di sana, rumah-rumah orang aku cium ya. Di kampungnya Laila. Bukan karena cinta kepada tembok, tetapi karena mencintai siapa yang di balik tembok. Jadi maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai. Masuk hati mencium Laila tapi apa daya bibir tak sampai. Itu berarti dia mencium tembok tersebut bukan karena temboknya, tapi karena si Laila. Ini makna al-mahabbah fi, cinta karena sesuatu, bukan karena zatnya, tapi di balik itu karena sesuatu yang lain. Si Majnun Laila cium tembok karena temboknya manis atau tidak? Bukan, tapi karena di balik itu ada yang manis. Siapa sih? Si Laila. Maka ketika kita menjalin hubungan, kalau ingin dapat pahala ya, bukan berarti bersahabat karena duniawi tidak boleh. Boleh. Kita punya teman orang kafir, punya teman non muslim, kita punya teman siapapun ya. Sama muslim, non muslim, ada urusan dagang, boleh, boleh. Kita ada maslahat, enggak ada masalah. Tapi tidak ada pahala di balik itu. Tidak ada pahala di balik itu. Kalau mau cari pahala harus persahabatan khusus. Saya teman dengan dia, saya dekat dengan dia karena Allah Subhanahu wa taala. Cek diri kita, saya teman sama dia kenapa? Ada enggak tendensi duniawi di balik itu? Ada keinginan dunia? Kalau ada berarti bukan ini yang di. Makanya tidak semua orang bilang uhibbuka fillah dia tulus, belum tentu. Uhibbuka fillah belum tentu karena Allah. Allah yang Maha tahu. Tapi kalau benar kau mencintainya karena Allah, pahalanya besar. Dalilnya banyak tadi. Dalilnya banyak. Maka kita mulai mengevaluasi diri. Kita punya kenalan, ada yang miskin, ada yang jauh lebih kaya dari kita, ada yang sederajat, ada. Tapi kita berteman dengan mereka, relasi teman ini karena Allah atau bukan? Coba kita cek. Kalau selama di balik itu ada keinginan dunia, berarti kita tidak tulus. Berarti tidak ada pahala di balik itu. Ya. Yang lebih sedih ketika kita seakan-akan menampakkan cinta karena Allah, ternyata kita bohongin dia. Ternyata kita cinta sama duniawinya. Buktinya apa? Ketika ekonominya jatuh, kita menjauh darinya. Berarti kan cinta karena dunia. Dekat karena ada dunia. Ketika dunia hilang, tidak dekat lagi. Nah, itu namanya bukan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sampai kalau kita dengar cerita yang menakjubkan, kisah yang masyhur tentang siapa? Tentang persahabatan, persaudaraan yang Rasulullah jalin antara siapa? Sa'ad bin Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf. Saya kasih gambar. Abdurrahman bin Auf ini dia pedagang besar dari Mekah. Ketika dia berhijrah semua hartanya ludes, jadi miskin mendadak. Semua ditinggal. Biasanya hidup mungkin dengan kebutuhan yang selalu tercukupi, kemudian pindah ke Madinah dalam kondisi tidak punya apa-apa. Maka di antara hikmah Nabi SAW, Nabi persaudarakan dia dengan orang kaya. Namanya Sa'ad bin Rabi' dan dia termasuk orang yang paling kaya. Supaya bisa membantu Abdurrahman bin Auf, karena sulit menjadi orang kaya tiba-tiba miskin mendadak. Kemudian Sa'ad bin Rabi' kemudian berkata, wahai Abdurrahman, saya punya istri lebih dari satu. Silakan kau lihat, siapa yang kau suka, saya akan cerai. Kalau habis masa iddahnya silakan kau nikahi. Subhanallah. Dan saya punya harta, termasuk orang kaya di Madinah. Saya akan bagi setengah, setengah buatku, setengah buat engkau. Ini kalau tidak diriwayatkan riwayat yang sahih, kita bilang cuma dongeng belaka ya. Tapi ini benar-benar riwayat yang sahih. Bahwasanya dulu persaudaraan karena Allah sampai pada derajat demikian. Ya, sampai derajat demikian. Ya. Saya sudah lama tinggal di Madinah, 15 tahun. Belum ada yang nawarin setengah hartanya. Dan belum ada yang nawarin apa? Istrinya. Apalagi Indonesia. Jadi subhanallah, sampai dulu ada guru saya yang dia canda, dia bilang, mana orang-orang di Madinah yang nawarin setengah hartanya dan menawarkan istrinya yang cantik? Mana? Teman-teman di kelas, iya mana Syekh? Mana? Kita mau ketemu orang seperti gitu. Kata guru saya, sudah pergi bersama orang-orang yang kalau ditawarin tidak terima. Kenapa? Ketika Abdurrahman bin Auf ditawarin, apa dia bilang? Subhanallah,
Subhanallah, rezeki tidak disangka-sangka. Kalau kita mungkin begitu. Ya Allah, syukur ya Allah. Mana. Mungkin kalau kita. Abdurrahman bin Auf tidak. Tidak, katanya barakallahu laka fika wa fi amwalik wa ahlik. Allah berkahi engkau. Dullani ala suq, tunjukkan kepadaku mana pasar. Itu ditunjukkanlah pasar Bani Qainuqa, kemudian beliau kerja, kemudian beliau kaya ya. Intinya subhanallah, persahabatan sampai demikian. Sampai demikian ya. Nah, ini namanya persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar murni kita bersahabat karena Allah. Saya bilang, kita punya teman banyak. Tapi teman berlevel-level. Ada yang sampai derajat khullah, khalil, teman dekat. Ada yang mungkin sahib, ya ketemu sesekali. Ada yang kita selalu rindu ketemu dengan dia. Ada yang kita kerjasama dalam urusan akhirat. Kalau kita dapati teman yang seperti itu, maka kita bertahan. Karena teman yang tulus, yang benar-benar karena Allah tidak banyak. Betapa banyak yang berkhianat di tengah perjalanan. Makanya di antara perkataan yang menarik, sebagian ahli tafsir ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, perkataan penghuni neraka, "Fama lana min syafi'in wala shadiqin hamim." Kenapa tidak ada orang yang beri syafaat bagi kami dan tidak ada sahabat yang dekat? Syafi'in, fama lana min syafi'in datang dalam bentuk jamak. Fama lana min syafi'in, maka tidak ada para pemberi syafaat. Tapi ketika sahabat cuma datang dalam bentuk mufrad, wala shadiqin hamim, dan tidak ada sahabat yang menolong. Dikatakan jumi'as syafi' li kathrati syafi'in, kalau pemberi syafaat banyak ya. Wa wuhida siddiqu li qillatihi, tetapi shadiq datang dalam bentuk mufrad atau tunggal karena sahabat yang tulus cuma sedikit. Karena sahabat cuma sedikit. Wa amma as-sadiqu fa huwa as-sadiq fi widadika alladhi yuhimmuhu ma yuhimmuka. Fa azzu min bidhil unuq wa an ba'dil hukama annahu su'ila an sadiq fa qala ismun la ma'na lahu. Karena yang namanya teman yang benar-benar ngurusin kamu, apa yang menyibukkanmu, dia sibuk juga, dia mikirin kamu, kalau ada masalah dia benar mikirin seperti masalahnya sendiri, itu langka teman seperti itu. Sampai ada seorang yang bijak ditanya, apa makna shadiq? Dia bilang itu cuma nama, tidak ada hakikatnya. Karena tidak ada. Maksud saya, kalau kita punya teman, benar-benar kita jalin pertemanan karena Allah, kita benar-benar seperti saudara, kita perhatian agar pahala semakin apa? Semakin besar. Tentu tidak semua teman seperti itu ya. Tidak semua teman seperti itu, karena teman kita tidak mampu berteman dengan seluruh orang, kemudian menunaikan hak mereka tidak mampu. Kita punya keterbatasan. Tapi teman itu ada level-level. Teman-teman yang kita dapati bekerja sama, menasihati kita, sayang sama kita, ingatkan kita pada akhirat, pegang erat-erat. Teman-teman yang salihin. Siapa teman-teman tersebut? Yang setelah kita mengenal dia, kita semakin dekat dengan Allah. Ini ciri-ciri teman yang saleh. Makanya Rasulullah SAW suruh selektif dalam memilih teman. Kata Rasulullah SAW, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Seorang tergantung agama kawan dekatnya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Maka hendaknya salah seorang dari kalian menyelektif, pilih-pilih siapa yang mau dijadikan kawan dekatnya. Nah, ciri kawan yang berhak untuk kita jadikan kawan karena Allah adalah yang kalau kita dekat dengan dia, kita evaluasi diri kita, ternyata kita menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga bersabda, "Wala tuhsahib illa mu'minan." Jangan kau berteman kecuali dengan apa? Orang-orang yang beriman. Dan berteman dengan orang soleh berkah. Contoh, kisah tentang 3 orang, cerita masyhur, 3 orang yang terjebak dalam apa? Dalam goa. Tahu kisahnya kan? Kisah 3 orang dari mimman kana qablakum, dari generasi sebelumnya, mungkin dari Bani Israel, berjalan tiba-tiba kemudian turun hujan, akhirnya mereka masuk dalam goa. Allah takdirkan ada batu yang jatuh kemudian menutup pintu goa. Akhirnya mereka bertiga doa dengan tawasul amal soleh mereka. Yang satu bertawasul dengan berbakti kepada orang tua, kemudian berkata, "Allahumma in kuntu fa'altu dzalik libtigha wajhik fafruj anna ma nahnu fih." Ya Allah, kalau aku berbakti kepada orang tua karena Engkau ya Allah, maka berilah kami bukalah pintu goa. Ternyata baru terbuka sedikit. Mereka sudah bisa lihat langit tapi belum bisa keluar.
sudah oksigen sudah masuk ya. Satu lagi berdoa, ya Allah, dulu saya punya sepupu perempuan yang sangat saya cintai, akhirnya saya ingin dia tidak mau, sampai akhirnya dia butuh uang, saya kumpulkan emas kemudian saya kasih. Ketika saya mau menggaulinya, tiba-tiba dia berkata, ittaqillah ya Abdullah wa la tafudhal khatam illa bihaqqihi. Wahai fulan, bertakwalah kepada Allah, jangan kau melakukan hubungan kecuali dengan haknya. Maka saya pun meninggalkan dia. Dan ini sangat luar biasa beratnya ya. Bagaimana seorang bertemu dengan wanita yang dia idam-idamkan selama ini. Wanita tersebut sudah pasrah dan dia sudah tinggal berhubungan, tahu-tahu dibilang bertakwalah kepada Allah. Enggak bilang dari tadi sudah begini. Nah, udah bilang kalau laki-laki sudah hasratnya sudah bergejolak, hilang sepertiga otaknya. Bahkan yang benar hilang seluruh otaknya. Tapi sebenarnya laki-laki ini luar biasa ya. Mendengar ittaqillah, maka saya pun meninggalkan dia dan saya tinggalkan emas tersebut. Allahumma in kuntu fa'altu dzalik ibtigha wajhik fafruj anna ma nahnu fi. Ya Allah, kalau aku melakukannya karena Engkau ya Allah, buka pintu gua. Terbuka, belum selesai. Yang ketiga, amanah. Dikasih duit, dia punya anak buah, kasih gaji, belum dikasih gaji, anaknya pergi. Dalam riwayat disebut salah satu tiga sa ya. Jadi sekitar cuma 10 kilogram beras, gajinya itu sedikit. Maka saya kelola dengan niat hasilnya untuk dia. Akhirnya saya kelola bertahun-tahun. Maka menjadi hasil yang banyak, ada kambing-kambing, ada sapi-sapi, ada onta-onta. Akhirnya dia datang setelah sekian tahun, dia bilang, ya Abdullah, atini haqqi. Wahai bos, mana gajiku yang dulu? Kataku, itu yang kau lihat semua adalah milikmu, kambing-kambing, onta-onta, sapi-sapi. Kata dia, la tahza' bi, jangan kau ejek saya ya bos, saya tahu dulu gaji cuma sedikit. Kata benar, itu milikmu. Maka dia pun ambil seluruhnya, tidak meninggalkan satu kambing pun, rasa terima kasih enggak ada, semua dibawa. Kalau mungkin kita di posisi laki-laki tadi, saya bercanda aja, enak aja, sini. Tapi enggak. Saya ingin melakukannya karena Engkau ya Allah, bukalah pintu. Akhirnya pintu gua terbuka. Ini Allah mentakdirkan 3 orang semua soleh. Seandainya ada satu kurang ajar, keluar enggak dari gua? Enggak bisa. Alhamdulillah 3-3-nya orang soleh, berkah. Teman baik mengantarkan kita kepada kebaikan. Jadi kalau punya teman baik, kita sudah evaluasi, saya berteman dengan dia 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, kok saya semakin dekat, semakin ingat akhirat, semakin zuhud, semakin tidak suka ghibah, semakin tidak merendahkan orang lain. Ini benar teman saya nih. Tapi kalau saya teman sama dia, suka nyinyir orang, merendahkan orang lain, mentang-mentang punya ilmu, nyinyir orang lain, aduh ini nggak beres ini saya nih. Salah berteman nih. Mundur, bertahap. Jangan. Nah kalau teman, kalau kita salah dinasihati dengan penuh penghormatan, dengan menghargai kita, ini teman baik, pegang erat-erat. Karena sodik seperti ini jarang. Tadi kata sebagian hukama, ismun la makna lahu, hanya sekedar nama, tidak ada hakikatnya. Karena saking sedikitnya teman yang setia. Ya. Maka seorang ya perbanyak teman, karena teman saling beri syafaat. Dan ada teman-teman khusus, benar-benar kita pegang erat-erat yang kita bekerja sama dengan dia untuk mencari akhirat. Taib ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini aturan-aturan dalam berteman agar pertemanan kita abadi dan agar pertemanan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat ganjaran yang besar. Yang pertama tentunya sudah kita singgung, berteman harus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Di antara tali keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ini termasuk tali iman yang sangat, karena dia mencintai orang tersebut bukan karena apa-apa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Harus ikhlas. Dan kita sering evaluasi, saya teman jalan sama dia, saya telepon dia, saya kunjungi rumahnya, apa sih sebenarnya? Apa yang saya cari dengan pertemanan dengan dia? Apa yang saya cari? Kalau dunia udah enggak usah. Kalau akhirat lanjut. Akhirat berarti kita harus ikhlas ketika berteman karena Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara, siapa yang ada pada 3 perkara pada diri seorang, dia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya, Allah yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seorang kecuali karena siapa? Karena Allah. Maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama,
Yang kedua, bahwasanya namanya pertemanan hendaknya saling menasihati. Ya, kalau al-mu'min mir'atu akhihi, bahwasanya seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Nah, kapan kita bisa tahu ada sesuatu di wajah kita? Kalau kita bercermin. Kalau kita tidak bercermin, kita nggak tahu di sini ada bekas nasi kayak, di sini ada tompel kayak, di sini ada panu kayak, kita nggak lihat. Tapi kalau lihat cermin ketahuan, bahkan jelas panunya. Jelas. Nah, saudara kita itu bagi kita seperti cermin bagi kita, dan kita bagi saudara kita, kita seperti cermin bagi dia. Nah, kita yang bisa melihat kesalahan-kesalahannya dengan jelas, dengan detail. Seorang sulit untuk melihat kesalahannya karena seorang biasanya memandang dirinya dengan husnudzon, memandang orang lain dengan suudzon. Seharusnya dibalik, memandang diri dengan suudzon, memandang orang dengan husnudzon. Tapi banyak orang tidak seperti itu. Banyak orang husnudzon dengan dirinya, suudzon dengan orang lain. Nah, kalau cara menilai seperti itu sulit mengetahui kesalahan, tapi orang lain lihat kita, dia bisa tahu. Nah, saudara yang baik kalau dia sebagai cermin, mir'atun li akhihi, maka hendaknya dia nasihati. Bukan dia biarkan. Tapi kalau kita lihat teman salah, biarinlah, nanti kalau saya tegur dia marah, nanti hubungan enggak baik, ya itu bukan berteman karena Allah, tapi karena duniawi. Harusnya kita datang dengan kata-kata baik, kata-kata yang lembut, ya, dengan penuh penghormatan. Wahai fulan, Masya Allah, saya senang bersahabat dengan kamu, dan Masya Allah, saya lihat kau sempurna. Cuma ada satu sisi yang kayaknya mengurangi kesempurnaanmu misalnya, atau mengurangi kemuliaanmu. Apa itu? Kau pelit. Misalnya. Tapi kita kasih dengan kata-kata indah gitu loh, kata-kata indah. Ya fulan, Masya Allah, engkau sholat bagus, sedekah bagus, kau semua umrah juga sering, haji, kau punya travel lengkap semua. Istrimu 2, anakmu lengkap. Cuma kau suka gibah. Kalau kau enggak gibah, kayaknya kau sempurna. Saya lihat ini kau kurang apa? Kurang pas. Mohon maaf, mungkin ini penilaian saya aja. Saya gibah semua syar'i enggak. Memang semua gibah syar'i, ada sebagian yang tidak syar'i, berlebihan. Bukankah gibah hukum asalnya haram? Ya. Dan sesuai kaidah ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Gibah itu haram seperti makan daging manusia. Kalau kelaparan, kalau sudah berlebihan tidak boleh. Nasihati aja dari hati ke hati. Ini teman yang baik seperti ini, bukan nggak enak. Nah, supaya kita mudah dinasihati, kita juga siap membuka hati, siap dinasihati sehingga orang nasihati kita tuh nyaman. Tapi kalau kau, ya dia nggak mau nasihati setelah itu. Setiap kita nasihati, kita langsung kamu siapa sih? Belajar di mana sih? Wah, sudah kalau begitu, repot. Emang gelarmu apa? Udah selesai kalau begitu. Mengaji belum bisa bahasa Arab lagi nasihati saya. Kalau dia begitu susah. Saya ini punya teman-teman nggak bisa bahasa Arab banyak, tapi saya minta nasihat sama mereka. Benar ini, saya nggak main-main. Saya minta nasihat sama mereka karena mereka punya sisi-sisi yang saya tidak tahu. Pertama, mungkin mereka lebih tua, mereka menjalani kehidupan lebih banyak makan garam daripada saya. Ya, mungkin malah kebanyakan garam ya. Ya, ini kan ada sisi, misalnya masalah ini atau mengetahui kondisi masyarakat. Ada dari kita mau dakwah di suatu tempat, ada dari gimana suku di sana. Ayo kasih masukan. Enggak apa-apa. Ustadz, kayaknya antum kemarin gini, kayaknya kalau ini enggak pas. Enggak ada masalah, ya. Apalagi kita sama-sama teman, ya. Saya juga punya teman-teman sebagai ustadz, kita saling, kalau saya salah dia nasihati, kalau dia salah saya nasihati. Kita biasakan diri untuk siap menerima apa? Nasihat. Karena ciri orang beriman, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr, saling memberi wasiat dalam kebenaran, saling memberi nasihat dalam kesabaran. Kalau kita bicara konferensi meja bundar, jangan meja sudut, saya terus yang ngomong, nah ini nggak bisa. Jadi kita harus siap untuk menasihati. Kalau ada minta nasihat, kita nasihat. Kalau siap juga untuk dinasihati. Siapa saja nasihati kita, mau anak kita, mau istri kita, mau teman kita, jadilah orang yang siap, karena kita ini penuh kekurangan. Kita ini siapa? Kita ini siapa? Ilmu cetek, ya. Hafalan lupa-lupa, ya. Alhamdulillah yang nggak punya hafalan nggak ada yang lupa. Apa yang mau kita, bahasa Arab juga terbatas. Misalnya sudah doktor pun saya bahasa Arab juga terbatas. Bisa lebih pintar orang Arab di sana ngomong daripada saya. Iya. Mereka baru lahir sudah bisa bahasa Arab. Jadi kita ini siapa? Ya, siap kita terima nasihat dari siapapun. Ya. Ya. Jadi kalau ada teman yang salah sebagai konsekuensi seorang sahabat yang mukmin, harusnya kita apa nasihati, jangan dibiarkan. Tapi nasihat tadi harus ada caranya. Nasihati ada caranya, tidak di depan umum,
berdua dengan penuh penghormatan, kata-kata yang enak didengar. Karena tujuan kita apa nasihat? Bukan untuk lempar dalil, bukan kan? Supaya dia menjadi lebih baik, ya enggak? Seperti kita kalau nasihati anak kita kan kita bukan sekedar ngomel, tapi kita gimana dia mau terima. Saya tadi pagi aja mau minumin obat buat anak, harus caranya kan, sini sebentar ini Abi. Dia nggak bisa, dia langsung muntahin nih. Bukan, yang penting saya sudah tegakkan hujah, sudah saya tuangin gitu. bukan masalah gitu. Masalahnya gimana dia dapat faedah dari nasihat tersebut. Bukan sekedar ngomel menyampaikan dalil kalau Allah kalau Rasul, bukan itu. Ini teman kita nasihati, ingin dia lebih baik bersama kita. Ada caranya, ada cara masuknya. Waqtul buyuta min abwabiha, ada metodenya, masuk dari mana ke mana. Taib, ini di antara yang harusnya diperhatikan di antara mukmin. Kemudian di antara teman yang baik adalah menjaga amanah. Menjaga amanah. Kita tahu kalau kita berteman, pasti ada hal yang lebih kita tahu yang orang lain tidak tahu. Nah, kita sering ketemu, kita tahu tentang kondisi keluarganya, kondisi istrinya, kondisi anaknya, kondisi ekonominya, kekurangan dia. Dia mungkin masih terlilit riba, mungkin dia utang belum lunas, mungkin dia masih. Semakin kita dekat, semakin kita tahu aib-aibnya. Itu sudah otomatis. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada aibnya. Maka kita amanah. Tidak boleh kita cerita keluar. Demi kalau dia ngomong sama kita juga japri, empat mata, meskipun dia tidak bilang ini amanah, rahasia. Dalam hadis, rajul idza haddatsa ar-rajul thumma yaltafi minhu fa hiya amanah atau fa huwa amanah. Kalau seorang ngomong sama orang lain kemudian dia berpaling, maka itu amanah. Ada yang mengatakan berpaling dia pergi, ada yang mengatakan dia tengok kanan, tengok kiri. Berarti ini rahasia. Tidak perlu dia bilang rahasiakan. Meskipun dia enggak bilang rahasiakan, jangan disebar. Ini ikhwan, grup 10 orang. Sudah diingatkan, ini pembicaraan grup jangan sampai keluar. Keluar, subhanallah. Siapa pengkhianat di antara 10 ini? Enggak benar teman seperti ini. Pembicaraan pribadi kemudian dikeluar. Beda antara majelis pribadi dengan majelis umum. Seorang ketika pribadi lebih luas karena dia percaya sama kamu. Ini namanya khianat. Berkhianat itu melakukan hal yang buruk padahal dia dipercayai. Namanya apa? Khianat. Ini teman enggak boleh begitu. Teman kita tahu banyak kekurangan teman, bukan hal yang harus kita ini amanah kita rahasiakan. Maka ini hak harus dipenuhi di antara teman. Berikutnya perhatikan bahwasanya namanya pertemanan tidak ada teman yang sempurna. Ya. Teman kita kadang salah. Selama namanya dia manusia, pasti apa? Salah. Ternyata dia kurang dekat dengan kita pada suatu saat kita lagi butuh dia tidak hadir, enggak ada masalah. Bukan berarti kita harus putus pertemanan. Karena tidak ada teman yang sempurna. Sebagaimana kita tidak sempurna. Sebagaimana Syekh Albani sering menyampaikan, syair turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Apakah kau ingin ada kayu gaharu yang tidak ada asapnya? Ya. Apakah kau ingin ada teman yang tidak ada aibnya? Apakah ada kayu gaharu yang harum tanpa ada asap? Pasti ada efek sampingnya. Ya, harum ada tapi ada asapnya. Teman pun demikian. Kadang kita lagi butuh teman, lagi butuh pengorbanan, ternyata dia tidak berkorban, ternyata dia kabur. Ada yang masya Allah terus-terusannya. Dan itu banyak contohnya. Kita lagi butuh pertolongan dia, khadalani, dia tinggalkan saya. Ya kalau cuma sekali dua kali wajarlah. Semua orang juga begitu. Tidak ada yang sempurna. Ya, tidak ada yang sempurna. Saya mau cerita contoh saya nih. Mau dengar? Mau dengar tidak? Tapi nanti dihapus, jangan dianu. Jadi waktu saya nikah lagi, qadarullah ya. Nanti nggak tahu apa yang terjadi di balik itu. Saya cuma cerita. Habis saya menikah, saya kan butuh semangat dari teman-teman. Saya telepon beberapa teman dekat, nggak ada yang angkat telepon. Saya telepon bolak-balik, nggak ada yang angkat telepon. Wah ini gimana ini? Ada apa ini? Pada takut semua, takut diomelin istri, takut diomelin istri mereka. Tapi saya kasih uzur. Setelah saya pikir lagi, ya udahlah. Kalau saya di posisi mereka, saya juga pasti begitu takut. Ya. Sampai ada teman cerita, dia diboikot sama istrinya. Padahal yang nikah saya bukan dia. Ini satu.
Satu lagi teman ustadz juga dipukul sama istrinya. Padahal yang nikah saya bukan dia. Luar biasa. Teman saya telepon nggak ada yang angkat. Berbulan-bulan tidak diangkat. Setelah sekian mungkin setengah tahun baru santai lagi. Woi kemana aja lu kata. Artinya kadang ada hal kita ya, kasih uzur. Tidak ada yang sempurna teman-teman. Nggak ada yang sempurna. Kadang-kadang Allah kasih begitu supaya kau benar-benar bersandar kepada siapa? Allah. Ada pelajaran di balik itu. Bersandar kepada siapa? Allah. Teman nggak ada yang sempurna. Dia salah 1, 2, 3 selama masih dalam hitungan kesalahan sedikit. Terimalah itu teman kita. Jangan langsung ditinggal. Sempurna atau tidak. Nggak ada yang begitu. Dalam dunia ini nggak ada. Taib, di antara yang perlu kita perhatikan bahwasanya pertemanan tidak mengharuskan kita selalu bertemu, tidak selalu, kecuali ada maslahat akhirat. Seperti pertemuan Nabi dengan Abu Bakar selalu ada. Karena mereka ada hubungan urusan dakwah. Urusan dakwah ketemu nggak apa-apa selama urusan dakwah ketemu. Kalau tidak maka tidak harus selalu ketemu. Rasulullah bersabda atau dalam riwayat zur ghibban tazdad hubban. Kunjungilah sesekali ya maka akan semakin menambah saling cinta. Karena kalau tiap hari kita nongkrong di rumahnya pagi sore ya nggak bisa. Pertama bahan bicara lama-lama habis. Kalau sudah habis mulai bicarain orang itu nggak? Iya, bicarain orang nggak ada apa-apa lagi Bas. Saya sudah habis, kamu sudah habis, mana? Si fulan belum habis. Mana kondisinya? Gimana? Ini cerita kemana-mana. Akhirnya buang waktu. Kemudian yang kedua, akhirnya teman kita tidak menunaikan kewajibannya. Dia ada kewajiban untuk ngelon istri, nggak dilakukan. Untuk ngurusin anak-anak, nggak dilakukan. Makanya di antara tafsir sabda Nabi SAW tentang dua orang, rajulani tahabba fillah, ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Bertemu karena Allah kita paham, bertemu karena urusan dakwah, sosial, bakti sosial, sama-sama ngaji, sama-sama belajar bahasa Arab, sama-sama olahraga supaya bisa sehat untuk bisa beraktivitas. Banyak bertemu karena Allah. Taib, apa maknanya berpisah karena Allah? Ada beberapa tafsiran. Pertama, bisa berpisah karena Allah karena dia keluar dari jalur saya tidak berteman lagi, selesai. Dia tukang maksiat, saya tidak ingin terpengaruh. Saya blokir, berteman karena berpisah karena Allah. Ini salah satu tafsiran. Di antara tafsirnya berpisah karena Allah, ketika berpisah saya tetap mendoakannya, karena dia teman saya doakan dalam bidhahril ghaib, dia tidak tahu saya doakan. Ini antara doa yang mudah dikabulkan, doa rajul li akhihi bidhahril ghaib, dia mendoakan saudaranya tidak tahu, maka malaikat mendoakan dia, walaka bimithil. Itu di antaranya saling berpisah karena Allah. Di antara tafsirannya berpisah karena Allah, karena kalian memang harus berpisah. Kenapa harus berpisah? Karena masing-masing punya privasi yang harus dikerjakan. Kamu kalau kalau bertemu terus kapan mau ngaji? Kan seorang butuh ngaji sendiri. Kalau ketemu teman gimana mau ngaji? Nggak mungkin duduk berdua ngaji, nggak enak. Maka harus berpisah. Kamu jangan ngobrol sampai kemalaman, nanti kamu nggak bisa sholat malam. Kamu kalau ngobrol terus nanti gimana? Telepon anak, hubungan dengan anak, bagaimana mau silaturahmi? Maka terkadang kita harus berpisah karena Allah supaya kita bisa menjalankan privasi kita yang juga bernilai ibadah. Sehingga kita bersahabat bukan karena syahwat, bukan karena hawa nafsu, ada aturannya. Ada aturannya. Ya. Kita misalnya kunjungi rumah ulama. Kita kunjungi rumah dia pada Isya. Ya jangan ngobrol sampai jam 12, kasihan. Ini syekh mau belajar, mau sholat malam, kita ngertilah. Setengah jam makan sudah habis, SMP habis makan pulang. Sudah. Selesai makan apa? Pulang. Jangan lama-lama, makanya dia juga butuh belajar, kecuali dia tahan. Tunggu dulu. Dia sudah oleh lihat jam, kita masih terus. Syekh gimana? Ini rai gedek, nggak punya malu kayak gini, udah ngerti jalan. Bismillah, saya ada masing-masing punya tugas ya. Berpisah karena apa? Allah. Sehingga semua ada kadarnya. Taib. Di antara juga aturan dalam persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Persahabatan tidak mengharuskan kita mengetahui seluruh rahasia dia. Jangan sampai ibu-ibu, kamu kan sahib, teman, masa kau masih ada yang kau sembunyikan? Tidak semua perkara kita harus tahu. Dan tidak boleh kita cari-cari tahu privasi orang. Kalau dia cerita ya kita tanggapi, saatnya kita kasih nasihat. Sampai Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah taala memberi contoh seperti seorang naik mobil berdua sama temannya, tiba-tiba temannya angkat telepon, ngangkat suara. Mungkin teriak-teriak, marah-marah. Maka antum tidak perlu bilang, siapa tuh? Enggak usah. Antum diam aja, pura-pura enggak dengar.
Kalau antum bilang apa tuh, nanti dia akhirnya ini istri saya brengsek, oke repot. Urusan panjang lagi. Dia mengungkapkan keburukan istri kepada antum. Tapi kalau dia mau cerita, antum tanggapi. Saatnya kita tanggapi. Oh sabar, tenang. Kalau dia nggak cerita, sudah, biarin aja. Antum lagi telepon kawan, qadarullah kawan antum bukan malaikat. Terjadi lagi telepon, assalamualaikum. Waalaikumsalam, gimana kabarnya? Tahu-tahu dengar antum dalam telepon, silakan masuk ke bioskop. Silakan, oh dia lagi di bioskop ini. Katanya lagi di bioskop ya, nggak usah. Pura-pura nggak tahu aja. Orang kasihan ya, tidak ya, kalau mau nasihati nanti, tapi maksudnya tidak semua privasi kita harus apa? Kita harus tahu ya. Terkadang kita perlu tagaful, pura-pura nggak tahu karena ada kemaslahatan. Type yang paling penting, yang terakhir mungkin saya sampaikan adalah namanya pertemanan perlu pengorbanan. Al-mutabadilina fiyya. Wajib cinta mengenai orang-orang yang saling berkorban karena pertemanan seperti itu. Korban tidak mesti harta. Kalau si kaya punya teman miskin, dia harus ngerti. Saatnya dia bagi pada posisi membantu. Temannya punya kekurangan, dia tafakut, dia cari-cari tahu. Terkadang kita berkorban waktu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La an amshi ma'a akhin li fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Aku jalan menemani saudaraku untuk keperluannya lebih aku sukai daripada iktikaf di masjid ini selama sebulan. Jadi harus ada pengorbanan. Pengorbanan tersebut bisa pengorbanan waktu, pengorbanan energi, dan bisa juga pengorbanan apa? Harta. Nah, ini konsekuensi dari persaudaraan. Ya, kalau kita ternyata pelit sama kawan atau tidak berani berkorban waktu, ya ini kawan seperti apa ya? Saya punya kawan-kawan dulu di Madinah, di Indonesia juga banyak. Saya cerita di Madinah ya. Subhanallah, ketika saya di sana, teman-teman orang-orang Arab luar biasa ya. Saya baru tahu ada orang. Jadi saya punya kawan orang Saudi, dia imam masjid. Dia juga tidak kaya ya. Karena saya ya kekurangan mahasiswa lah ya. Kadang saya telepon dia, saya bawa istri ke rumah sakit. Fulan bisa antar saya enggak? Siap. Subhanallah. Dia jemput saya, ngantar ke rumah sakit. Terus dia tungguin. Pulang lagi. Dia juga punya istri, punya anak. Sampai dia yang tawarin. Firanda, nanti kau punya istri datang, sebelum istri saya datang, saya baru S2. Kau pasti butuh mobil. Saya ajar kau naik mobil. Ajarkan gue cara naik mobil. Akhirnya saya belajar mobil pertama kali sama dia. Saya tidak pernah bisa naik mobil. Setir kiri. Makanya sekarang saya kagok kalau setir kanan. Sampai sekarang belum bisa, belum ahli. Karena saya bisa belajar mobil pakai apa? Setir kiri ya. Seperti di Amerika ya. Seperti Los Angeles. Jadi subhanallah, saya luar biasa, dia sisihkan waktu, nawarin waktu untuk ngajar. Ngajar dia pakai mobil dia, kemudian kita belajar. Teman-teman yang luar biasa lah, banyaklah hal-hal yang sampai dia pernah bilang ketika saya datangkan istri juga, ada ngantri sewa rumah gratis. Tunggu jatah, dan bisa ngantri sampai 5 bulan, setengah tahun, tunggu kakak kelas keluar dulu baru saya tempati. Dia tanya, Firanda udah bawa istri? Sudah. Di mana sekarang tinggal? Numpang. Terus berapa hari? Tenang, ada rumah saudara. Kau tinggal di situ, rumah orang Arab, bagus. Kau tinggal di situ. Sampai kapan? Sampai kau dapat jatah. Tenang, ini punya saudara saya. Saya pikir gratis. Akhirnya saya tinggal di situ sama istri. Sampai tunggu datang jatah, dapat apartemen gratis. Akhirnya saya pindah, setelah tinggal lama di situ saya pindah. Kemudian dari teman saya lagi bawa istri orang Kosovo. Saya bilang, Fulan, kalau kau nggak punya rumah, kau hubungi si Fulan. Insya Allah gratis. Akhirnya Firanda kau bilang deh. Saya bilang, akhi, itu ada teman baru datang. Bisa nggak rumah itu? Aduh Firanda, saya bayar kemarin itu. Ternyata bayar. Luar biasa. Lagi-lagi susah dia datang ke rumah. Subhanallah, datang ke rumah, ngobrol di perpustakaan. Kemudian saya masuk ke toilet, masuk ke belakang, mungkin ambil teh, ngobrol. Setelah dia pulang, dia telepon, Firanda, tadi saya baca buku bagus, di jilid sekian, Ibn Taimiyah halaman sekian. Coba buka lihat. Saya buka, ternyata duit.
Dia taruh jilid sekian, taruh sama sekian. Telepon-telepon dia nggak angkat, pergi. Yang paling menarik, saya sering cerita ini. Suatu hari saya butuh uang, dan ini terakhir saya pinjam uang dari dia ya. Saya butuh uang 4.000 real. 4.000 real itu adalah jumlah yang besar ketika itu, apalagi kita mahasiswa, gaji cuma 850 real per bulan. Jadi kalau 4.000 berapa bulan? Ya sekitar 5 bulan. Akhirnya saya pinjam uang, saya bilang, "Fulan, saya hanya bisa ganti nanti pas Ramadan." Kenapa Ramadan? Ramadan banyak uang zakat. Kita mahasiswa sering kasih uang zakat. Akhirnya benar, pas bulan Ramadan saya punya uang, saya cukup ganti. Ketika itu dia nggak ada, dia lagi safar, dia bilang, "Nanti saya kasih teman, kau ambil dari dia." Di Masjid Nabawi saya dikasih, kemudian pada bulan Ramadan saya telepon, "Fulan, saya punya uang, saya mau ganti." Dia angkat, "Ada apa Firanda? Ini ada uang, saya mau bayar utang." Dia matikan HP. Saya telepon lagi, dia matikan HP. Saya telepon lagi, dia matikan HP. Tahu-tahu ada SMS datang, dulu belum ada WhatsApp. Dia bilang, "Firanda, di antara amal soleh yang dicintai oleh Allah adalah membahagiakan saudara." Di antara amal soleh yang dicintai oleh Allah adalah membahagiakan saudara. Kira-kira apa dia yang bilang setelah itu? Hah? Dihalalkan? Kira-kira dia bilang, "Saya halalkan," kan? Ternyata bukan gitu dia ngomong. Dia bilang, "Ini hadiah dari saya. Kalau kau terima, kau bahagiakan saya." Bukan kita bahagiakan dia, bukan. Jadi dia bukan bilang, "Ini hadiah buat, ini adalah saya halalkan agar kau senang." Harusnya kan dia bilang gitu. Tapi ternyata tidak. Dia bilang, "Ini hadiah dari saya, tolong kau terima. Kalau kau terima hadiah dariku, kau telah menyenangkan saya." Subhanallah. Habis itu saya nggak bisa utang lagi sama dia, malu. Ini sekitar teman-teman aja, teman-teman banyak. Dulu saya juga pernah mau pulang, mau belikan hadiah buat istri, belikan baju-baju. Saya nggak ada kendaraan di sana. Teman saya orang Libya, sangat baik, dia selalu ngantar, siap ngantar. Ketika itu dia lagi safar, dia bilang, "Firanda, kau tunggu aja keluar di Masjid Nabawi pintu sekian. Nanti saya urusan gampang." Dia nggak bilang kalau dia safar. Saya pikir dia yang datang. Ternyata dia kirim adik kelas. Ini adik kelas termasuk juara Quran ketika di Dubai. Dia hafal Quran, juara, mau nyupirin saya. Subhanallah. Jadi itulah namanya pertemanan, itu butuh apa? Pengorbanan, waktu atau uang. Ya, kalau teman-teman aja waktunya pengorbanan kita kabur, ya itu namanya bukan berteman karena Allah. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala yang saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kita anugerah bisa berteman karena Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan, kalau tidak ada alhamdulillah.